Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Krisnamurti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Berikut biodata saya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG praktek pembelajaran tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2 kelas 5 SDN 2 Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. SDN 2 Keser adalah sekolah yang berada di Desa Keser dengan alamat RT 003 RW 003 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat. Coba Bu Krisna cek terlebih dahulu siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Oh, ternyata ada satu yang tidak masuk, yaitu Mas Vila. Tadi ibunya Mas Vila sudah izin sama Bu Krisna. Kalau hari ini Mas Vila tidak masuk karena sakit muntah-muntah anak-anak. Kita doakan semoga Mas Vila lekas sembuh ya, sehingga Mas Vila bisa ikut pembelajaran kembali. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo Mas Yusuf dipimpin doanya terlebih dahulu. Merah putih, Mas, Kak, ada buku beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman membaca doanya, kita berdoa dalam video. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Mas Yusuf sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak, tujuan kita berdoa adalah supaya diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kalian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk anak-anakku silahkan berdiri.
siapa di rumah yang punya hewan peliharaan? Saya. Mas Yusuf, hewan peliharaannya apa? Kucing. Kucing. Kemudian siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Mbak Isna, hewan peliharaan kucing juga. Selain kucing, Ayam. Ayam. Mbak Ria, ya punya hewan peliharaan ayam. Nah, anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak apa makanannya ayam? Apa makanannya sapi? Apa makanannya kambing? Apa makanannya kucing? Kalian tahu apa tidak? Tahu. Ya, kalau kucing biasanya makan apa? Ikan pindang, ikan asin. Kalau sapi makannya apa? Makannya rumput ya. Jadi anak-anak sudah tahu berbagai jenis makanan hewan peliharaan kalian ya anak-anakku. Semoga kedepannya nanti anak-anak jadi lebih tahu beberapa hewan dan makanannya ya. Nah, coba Bu Krisna mau tanya siapa yang masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin? Materi yang kemarin kita belajar tentang apa ya? Kira-kira siapa yang masih ingat? Tunjuk jari Mas Nuril. Kemarin kita belajar tentang apa? Menemukan ide pokok dan menggali informasi penting teks non fiksi. Kemudian yang kedua kita belajar tentang apa? Sebentar Mbak Aulia yang keras, kita belajar tentang apa kemarin? Ya, komponen pembentuk ekosistem dan jenis makanan hewan. Betul sekali anak-anakku. Kemarin kita belajar tentang menemukan ide pokok dan menggali informasi penting dalam teks non fiksi. Kemudian yang kedua kita belajar tentang komponen pembentuk ekosistem dan jenis makanan hewan. Untuk hari ini kita akan belajar masih di tema 5 ya. Tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, SPDB dan IPA. Kira-kira manfaat pembelajaran apa yang dapat kita terima pada pagi hari ini? Yang pertama manfaatnya yaitu kita akan bisa menentukan ide pokok dalam teks non fiksi. Manfaat yang kedua kita akan tahu mengenai ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Kemudian manfaat yang ketiga kita akan tahu jenis penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Anak-anak, walaupun pandemi sudah berlalu, tetapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah anak-anak, untuk menambah semangat kalian pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan tepuk semangat. Masih ingat ya? Masih. Anak-anak mohon berdiri, kita akan melaksanakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih anak-anak kelas 5 untuk semangatnya pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Nah anak-anakku, hari ini untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang materi ide pokok teks non fiksi, siswa dapat menganalisis ide pokok dalam teks non fiksi dengan benar. Yang kedua,
Melalui pengerjaan LKPD, siswa dapat menentukan ide pokok teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran tentang materi lagu nada mayor, siswa dapat menguraikan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video lagu yang berjudul Anak Ayam, siswa dapat mempraktekkan lagu bertangga nada mayor dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, siswa dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Kemudian yang keenam, melalui pengerjaan LKPD, siswa dapat mendesain wayang milenial tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Anak-anakku semua, untuk kegiatan hari ini yang akan kita laksanakan ada 6. Yang pertama, menganalisis ide pokok teks non-fiksi. Yang kedua, menentukan ide pokok teks non-fiksi. Yang ketiga, menguraikan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Yang keempat, mempraktekkan lagu bertangga nada mayor. Yang kelima, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang keenam, mendesain wayang milenial tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk sistematika penilaiannya masih sama, nggih? Bu Krisna menggunakan 4 penilaian. Yang pertama, sikap sosial, yang kedua sikap spiritual, yang ketiga keterampilan, dan yang keempat pengetahuan. Nah, anak-anakku, kemarin kan kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu teks non-fiksi. Sekarang coba amati video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca dengan seksama. Nah, sudah diamati ya? Sekarang coba jawab pertanyaan dari Bu Krisna. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Siapa yang berani menjawab? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Betul apa salah? Betul. Ini reward untuk Mbak Puji. Tepuk tangan untuk Mbak Puji karena sudah betul menjawabnya. Yang kedua, apa hal-hal yang harus kamu perhatikan untuk menemukan ide pokok? Nah, siapa yang bisa menjawab? Mbak Husna. Yang pertama apa? Membaca teks dengan seksama. Yang kedua, iya, menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Betul apa tidak, anak-anakku? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak. Sekarang coba bacalah satu paragraf di depan. Aulia, boleh maju ke depan. Dibaca yang keras ya. Menjadi 3, yaitu karnivora pemakan daging, herbivora pemakan rumput-rumputan, dan omnivora pemakan segala. Contoh Tepuk tangan untuk Mbak Aulia karena sudah berani maju ke depan untuk membacakan paragrafnya. Ini
Reward untuk Mbak Aulia karena sudah berani membaca. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Aulia. Nah, anak-anakku, setelah kalian tadi membaca paragraf salah satu komponen penyusun ekosistem ini, kira-kira apa ide pokoknya? Mas Bagus boleh maju ke depan. Ini ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Betul apa tidak, anak-anak? Tepuk tangan untuk Mas Bagus. Kira-kira anak-anakku pernah mendengar lagu Anak Ayam tidak? Pernah menyanyikannya tidak? Waktu kalian menyanyikan lagu Anak Ayam, bagaimana? Riang. Dengan riang, betul. Dengan gembira, dengan ceria. Kira-kira kalau menyanyikan lagu dengan riang, dengan gembira, dengan bersemangat itu ciri-ciri apa ya? Diatonis mayor. Ya, diatonis mayor. Di pembelajaran yang kemarin, kalian juga sudah mempelajari tentang lagu bertangga nada, diatonis mayor dan diatonis minor. Hari ini kita akan mempelajari kembali lagu bertangga nada mayor. Coba perhatikan video yang akan Bu Krisna putar berikut ini. Lagu bertangga nada mayor. Ayo kita ingat kembali pengertian dari tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor antara lain sebagai berikut. 1. Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. 2. Dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. 3. Diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. 4. Jarak atau interval nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemui pada lagu anak. Misalnya, lagu bertema hewan atau tumbuhan. Ya, sudah diamati ya? Sekarang coba jawab pertanyaan dari Bu Krisna. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tangga nada? Siapa yang berani menjawab, Mas Yusuf? Apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tangga nada mayor? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Kinar, yang keras. Tadi apa? Tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada berjarak 1,1,5, 1,1,1,5. Terus yang ketiga, sebutkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Mas Nuril, apa tadi ciri-cirinya? Yang pertama, Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. ya, terus yang kedua, Dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. yang ketiga, Diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. terus yang keempat, Jarak atau interval nadanya 1,1,5, 1,1,1,5. terus yang keempat, sebutkan contoh lagu bertangga nada mayor dengan tema hewan. Yang pertama, Lihat kucingku. kucingku. Terus apa lagi? Cicak-cicak dinding. Cicak-cicak di dinding. Anak-anak
anak ayam. Sekarang coba kita nyanyikan bersama lagu Anak Ayam. Anak-anakku boleh berdiri. Video yang akan Bu Risa tampilkan berikut ini. 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contohnya. Ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. Ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. Nah, sudah diamati ya tadi videonya? Sudah diamati? Sudah. Sekarang Bu Krisna mau bertanya yang pertama. Apa itu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora? Siapa yang bisa menjawab? Disebutkan hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, yang kedua, sebutkan ciri-ciri hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Siapa yang bisa menjawab? Mbak Kusna, yang keras. Ciri-ciri hewan karnivora: 1. Memakan daging, 2. Memiliki gigi taring atau kaki yang panjang dan kuat untuk mencari dan merobek daging mangsanya. Yang ketiga, sebutkan contoh hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian contoh hewan omnivora dan ayam. Kira-kira sudah bisa menyebutkan semua ya? Bisa. Nah, anak-anakku, Bu Krisna akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Mas Yusuf ya. Kan kelompok 6 ya. Belakang kelompok 6. Belakang. Silakan dikerjakan mulai dari LKPD 1. Bacalah sebelum mengerjakan, tulis nama dan nomor presensi. Bacalah setiap perintah yang ada, kerjakan tugas secara mandiri dan kelompok, kerjakan secara teliti dan tepat. Untuk LKPD 1 ini kalian disuruh membaca teks non-fiksi tentang si leher panjang.
Nanti silakan dicari ide pokoknya ya. Ketiga nanti kalian membuat wayang milenial. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Belum jelas. Nanti kalau sudah selesai silakan dikerjakan yang LKPD kedua. Terus sudah sampai LKPD 2. Bagus. Nanti kalau sudah selesai LKPD 2-nya silakan dengan kelompokmu kalian mendesain wayang milenial. Omnivora dan omnivora. Udah ya, siap presentasi ya? Nah, siapa yang mau maju LAPD 1? Mbak Hafiza, boleh maju ke depan. Tepuk tangan untuk LKPD yang kedua, Mas Yusuf. Lagu yang bertangga nada mayor. Untuk LKPD selanjutnya kalian memperagakan lagu Anak Ayam. Kelompoknya siapa yang mau maju ke depan? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. LKPD 3 silakan yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan wayang milenial. Silakan kelompok 1, kelompoknya Mas Yusuf. Mulai dari herbivora ya. Herbivora. Per kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebutkan. Contoh hewan karnivora, beruang, harimau. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil pengerjaan LKPD 3-nya ini untuk reward kelompok 1. Silahkan ke sini untuk Mas Yusuf. Tadi kan kalian sudah belajar tentang 3 materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi kalian belajar tentang apa? Yang pertama menentukan ide pokok teks non fiksi. Yang kedua, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor ya. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Yang ketiga kalian belajar tentang apa? Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, berarti karena pengerjaan LKPD-nya betul semua, berarti kelompok 1 sampai 6 pengerjaannya juga sudah betul semua. Tepuk tangan untuk anak-anak. Krishna akan kirimkan link untuk Google Form-nya ya. Dan silakan dibuka. Nilainya dilihat ya.
Ya, kalau sudah silakan dimasukkan ke dalam tas HP-nya. Yang penting sudah tahu nilainya. Silakan dimasukkan ke dalam tas. Silakan dimasukkan ke dalam tas kalau sudah selesai. Siapa yang belum selesai untuk pengerjaan soal evaluasi, kira-kira untuk materi tadi yang belum jelas siapa? Untuk materi yang kita pelajari hari ini tentang menentukan ide pokok paragraf teks non fiksi, kemudian ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, kemudian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang belum jelas siapa bisa tunjuk tangan? Sudah jelas semua? Sudah. Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi. Menemukan ide pokok dalam menggali informasi penting dalam Tadi kita sudah menentukan ide pokok paragraf teks non fiksi mulai dari bacaan ekosistem, dan tadi di LKPD kalian juga sudah mencari ide pokok bacaan apa tadi di LKPD? Si leher panjang. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Sudah mempelajari ciri-cirinya, kemudian contohnya juga sudah, kemudian mempraktekkan lagu bertangga nada mayor. Dan untuk selanjutnya kalian juga sudah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anakku, untuk materi selanjutnya, untuk pembelajaran yang ketiga, untuk besok pagi kalian akan mempelajari yang pertama, menentukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda. Tadi coba siapa yang dapat nilai 100? Banyak ya. Yang mendapatkan nilai kurang dari 70? Kurang dari 70 siapa? Mas Ahmad? Yes. Yang berarti yang dapat soal remedi silakan maju ke depan. Berarti Ria, karena nilainya kurang dari 70 ya. Yang dapat nilai 100, yang nilai 80, 90, 100 mengerjakan soal perayaan. Yang nilai 70, 60 ke bawah mengerjakan soal remedi. Nah, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Mentok-mentok bersama-sama. Sekarang dipimpin doanya terlebih dahulu ya, doa ulang Mas
Terima kasih anak-anakku untuk pembelajarannya pada siang hari ini. Semoga anak-anak nanti pulangnya selamat ya, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir kemana-mana ya, langsung pulang ke rumah.